dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita.
gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Benar dan adil hukumnya, dan rahmat lambang kuasanya, mahkotanya kekal kudus, wahananya lemah lembut. Berakhirlah keluh kesah, dengan meriah soraklah, terpuji penebus, penolong yang kudus. Ya Kristus Juru Selamatku, ku buka hati bagimu. Ya Tuhan, masuk dan beri pengasihan-Mu tak henti. Ya Roh Kudus, jadikanlah penunjuk jalan yang megah, nama-Mu penebus, terpujilah terus. Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya dapat diakses pada 3 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, dan pukul 17. Dengan demikian, meskipun secara virtual, kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan sesama umat selama ibadah berlangsung. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah dengan bersaat teduh. Umat Tuhan yang terkasih yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, dengan hati yang penuh sukacita, kita nyalakan lilin Advent ketiga sambil berseru, "O tunas Isai, datanglah, tanda cinta untuk seluruh umat-Mu. Terimalah pertobatan kami, ya Allah. Lepaskanlah kami dari belenggu dosa, agar kami mampu menyambut sukacita yang lahir." Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsara.
Mari datanglah kepada Dia Sang Tunas Isai. Ia membawa pengharapan dan penghiburan bagi dunia melalui kedatangan Juru Selamat yang telah lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntut, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia Kau lahir, bagai anak yang lembut. Akan kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati-Mu perintahlah, dan demi ikut pandangan-Mu, bela damai yang bakal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, pertobatan yang benar bukan sekedar rentetan kata-kata yang berisi ungkapan kesediaan meninggalkan segala hal jahat. Bahkan juga bukan sekedar menyatakan percaya kepada Tuhan. Pertobatan harus mewujud dalam keseharian. Pertobatan harus terlihat melalui hidup yang jujur, laku yang adil, perbuatan baik, dan kesediaan berbagi dengan sesama, serta kegembiraan dalam menjalani semuanya. Dengan semua ini, kita sekaligus telah menunjukkan kepada dunia siapa Kristus yang kita percaya. Saudara, bila kita jujur melihat perjalanan kita, di minggu yang baru saja kita lewati, kita harus mengakui bahwa tidak selalu kita berhasil menunjukkan pertobatan itu. Kita terkadang gagal menolong sesama untuk dapat melihat, apalagi merasakan kehadiran Kristus yang kita percaya melalui hidup kita. Maka, saudara-saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenung dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan bertobat yang terus-menerus Engkau berikan kepada kami. Kami pun berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan buah pertobatan itu dalam kehidupan sehari-hari.
Namun kami mengaku tidak selalu kami berhasil. Di sana-sini kami terkadang hidup tak jujur, berlaku tak adil, berbuat jahat kepada sesama, dan enggan berbagi dengan mereka yang memerlukan. Dan oleh itu, kami bukan saja gagal menyaksikan Kristus yang kami percaya, tetapi malah menjadi sandungan bagi sesama yang rindu berjumpa dengan Kristus. Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami, umat-Mu yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kasihanilah aku. 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 Mari saudara-saudara, kita berdiri. Bagi setiap kita yang telah datang di hadapan Tuhan dan menyesali segala pelanggarannya, serta bertekad untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mari dengarkanlah berita anugerah seperti tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Di Minggu Sukacita ini, mari kita syukuri pengampunannya dengan bernyanyi dan bersorak menyambut Raja Damai. Mari sambut Rajamu, Raja Damai Kristus.
Saudaraku yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami penuh kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu, ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk memahami, memaknai, dan bahkan melakukan firman yang kami dengar. Kami menyerahkan pelayanan firman ini hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Amin. Bacaan pertama menurut Zefanya pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 20. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memuliakan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan
Bacaan kedua menurut Filipi pasal yang keempat, ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 hingga 18. Demikian. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ya, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Saudaraku yang terkasih, mungkin Anda pernah mendengar bahwa di dunia perbankan ada sebuah istilah nasabah prioritas. Saudara, nasabah prioritas ini adalah sebuah istilah layanan yang diberikan oleh bank untuk para nasabah yang ingin mendapatkan perlakuan prioritas ketika mereka mengurus berbagai keperluan di bank. Dan saudara, tentu sebagai nasabah prioritas, mereka memiliki berbagai hak istimewa. Salah satunya yang saya tahu adalah mereka tidak perlu mengantri untuk mendapatkan layanan perbankan. Dan saudara, saya pernah melihat bahkan untuk nasabah prioritas, mereka disediakan sebuah jalur khusus, di mana jalur khusus ini tidak boleh dilewati oleh nasabah-nasabah reguler yang lain. Ini khusus jalur untuk nasabah prioritas. Dan bahkan saya juga pernah melihat, saudara, bahwa ada nasabah prioritas tertentu yang begitu mereka datang, mereka disambut sedemikian rupa, lalu dijamu di sebuah ruangan khusus dengan berbagai pilihan makanan dan minuman. All you can eat and all you can drink. Enak, bukan? Nah, saudara, demikian juga dengan, saya bayangkan dengan kebanyakan orang Yahudi pada zaman itu. Dalam bacaan kita, kebanyakan orang Yahudi pada saat itu, khususnya kelompok Farisi dan Saduki, mereka menganggap bahwa diri mereka juga orang-orang yang punya hak istimewa, saudara. Mereka menganggap bahwa mereka adalah semacam nasabah prioritas di hadapan Allah. Mereka berpikir bahwa karena mereka adalah keturunan Abraham, maka Allah memberikan mereka hak istimewa tertentu. Mereka berpikir bahwa dengan status keturunan Abraham, mereka akan terluput dari penghakiman Allah. Jadi saya bayangkan ketika momen penghakiman tiba, orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan kelompok Saduki, mereka bisa tidak perlu dalam antrian penghakiman itu. Saya bayangkan mereka dapat sebuah jalur khusus langsung masuk surga. Kira-kira itu yang mereka bayangkan dengan hak istimewa sebagai keturunan Abraham. Nah, saudara, tetapi nampaknya Yohanes Pembaptis dalam bacaan kita hari ini tidak setuju. Dan saudara, dengan tegas dan cenderung keras, Yohanes Pembaptis di ayat 7 menyampaikan dan mengingatkan bahwa iya, kamu keturunan Abraham, tetapi kamu tidak akan dapat melarikan diri dari murka Allah. Jadi walaupun status mereka adalah keturunan Abraham, mereka tetap juga akan masuk ke antrian untuk dihakimi oleh Allah. Walaupun mereka keturunan Abraham, mereka tetap akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Enggak ada jalur khusus nasabah prioritas itu, saudara. Dan saudara, di ayat 8 Yohanes Pembaptis melanjutkan nasihatnya. Dia berkata demikian. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir di dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara, ayat 8 ini jika disederhanakan, Yohanes Pembaptis mengajak umat saat itu untuk dapat menghasilkan buah pertobatan. Yaitu ketika pertobatan itu terwujud secara jelas dan konkret dalam perilaku-perilaku tertentu dalam keseharian hidup kita. Saudara, kenapa kok Yohanes Pembaptis menyampaikan hal ini? Karena saudara, banyak orang pada waktu itu beranggapan bahwa pertobatan itu hanya soal batin. Pertobatan itu hanya soal sesuatu hal yang di dalam diri kita.
Memang, saudara, memang pertobatan selalu dimulai dengan perubahan pola pikir. Kalau kita pernah mendengar, kata pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, saudara. Metanoia, itu pertobatan dalam bahasa Yunani. Meta itu artinya berubah. Noia atau nous itu artinya pikiran. Metanoia itu terjemahan sederhananya ya perubahan pikiran. Itu pertobatan. Jadi memang saudara, pertobatan selalu diawali dari alam pikir. Ada mindset yang berubah dari A menjadi B misalnya. Bahwa pertobatan memang dimulai dari terkait cara pandang kita yang ada perubahan. Tetapi saudara, buat Yohanes Pembaptis, bahwa pertobatan dalam alam pikir seharusnya terpancar dalam perbuatan. Bahwa buat Yohanes Pembaptis, pertobatan itu bukan hanya sekedar di internal diri kita. Tetapi ketika di internal diri kita mengalami perubahan, itu seharusnya terpancar keluar. Dan itu mewujud dalam perilaku-perilaku dalam keseharian kehidupan kita. Intinya apa? Sederhana, saudara. Buat Yohanes Pembaptis, harus ada yang berubah dalam perilaku kita. Sebagai wujud, pikiran kita yang diubahkan melalui proses pertobatan. Jadi sekali lagi sederhananya, harus ada yang berubah dalam perilaku seseorang ketika dia berubah atau ketika dia bertobat. Nah, saudara, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, perilaku seperti apakah yang seharusnya ada pada diri seseorang yang sudah menjalani proses pertobatan? Perilaku seperti apakah yang seharusnya terjadi pada seseorang yang alam pikirnya sudah berubah? Tentu berubah menjadi lebih baik ya saudara, melalui proses pertobatan. Nah saudara, yang menarik. Di ayat 10, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis mengkaitkan pertobatan dengan perilaku baik hati, saudara. Yohanes mengkaitkan bahwa kalau memang pertobatan terjadi yang diawali dari alam pikir kita, perubahan pikiran, buat Yohanes itu akan terwujud dalam perilaku kita yang dinamakan perilaku baik hati, saudara. Kindness. Bahwa pertobatan sejatinya akan membimbing seseorang menjadi pribadi yang baik hati. Oleh karena itu Yohanes memberi contoh, saudara. Yang pertama, dia mengatakan demikian di ayat 11. Ini contoh perilaku baik hati sebagai buah dari pertobatan. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saudara memperhatikan kalimat mempunyai 2 helai baju. Jadi saudara, yang dimaksudkan ini bukan hanya orang kaya, tetapi yang dimaksudkan ini juga adalah orang yang hanya punya 2 helai baju. Yang dimaksud tentu orang nggak punya, orang miskin. Saudara, orang Yahudi pada zaman itu memang biasanya mereka kalau keluar rumah, mereka itu pakai 2 lapis baju. Jadi ada semacam pakaian dalam begitu ya, lalu dirangkap dengan pakaian yang lebih tebal, sejenis jas begitu ya, jaket lah gampangannya, jubah. Dan memang itu
sengaja dilakukan ketika mereka bepergian sebagai antisipasi kalau ada udara dingin ketika malam hari. Dan saudara, melalui bagian ini, Yohanes Pembaptis mengajak mereka yang punya 2 helai baju itu, dan tentu karena sudah pakai 2 lapis, mereka akan merasa hangat, bukan, di malam hari. Yohanes mengajak mereka untuk juga mengingat orang yang sama sekali nggak punya baju. Orang yang miskin, tapi miskinnya itu jauh lebih miskin daripada orang-orang miskin pada umumnya. Sampai baju aja nggak punya. Gambarannya sih begitu, saudara, sederhananya. Supaya mereka berbagi pakaian, supaya yang nggak punya baju yang awalnya kedinginan itu bisa paling tidak beroleh kehangatan. Berbagi. Demikian juga bagi mereka yang mempunyai makanan. Mereka juga diharapkan oleh Yohanes Pembaptis untuk juga mau peduli kepada yang lain dan mau membagi makanannya kepada orang-orang yang nggak bisa makan. Orang-orang miskin. Supaya apa? Ya supaya mereka jangan mati kelaparan. Saudara, itulah perilaku baik hati yang Yohanes Pembaptis harapkan terjadi sebagai buah pertobatan. Bahkan saudaraku, Yohanes meminta rakyat miskin saat itu untuk tetap peduli terhadap mereka yang lebih miskin lagi. Kemiskinan tidak boleh jadi alasan untuk seseorang tidak dapat berbagi. Kemiskinan tidak boleh menjadi alasan untuk seseorang tidak peduli pada sesamanya. Kalau kita coba bungkus, saudara, di poin pertama ini, Yohanes mengajak umat untuk bisa mewujudkan pertobatan itu dengan sebuah sikap baik hati, yaitu berupa berbagi. Memberi apa yang menjadi milik kita kepada orang lain. Dan ini terkait dengan kemurahan hati. Jadilah orang-orang yang murah hati, yang punya kegemaran untuk berbagi kepada sesama. Nah, saudara, tetapi kalau kita bicara soal berbagi, budaya berbagi, saudara, bukankah ini bukan sesuatu hal yang mudah, bukan? Naluri kita sebagai manusia pada umumnya, kita ingin mendapat, dan mendapat. Naluri kita adalah mendapat, dan kalau sudah mendapat, menyimpan. Dan saudara, oleh karena itulah, budaya berbagi sebagai sebuah kebaikan hati, wujud atau buah dari pertobatan ini bukan sesuatu hal yang mudah. Naluri untuk mendapat lebih, menyimpan lebih, itu ada di dalam diri kita. Contoh sederhana, saudara. Yang mungkin ini sering terjadi karena saking seringnya kita tidak sadar bahwa dunia ini kebolak-balik. Yang seharusnya kita momennya itu memberi, kita jadi meminta. Saudara, Anda pernah tahu enggak, ini biasanya di kalangan anak-anak muda sih. Saudara, di momen ulang tahun, coba ingat. Kalau Anda punya sahabat atau teman ulang tahun, biasanya Anda ngapain? Ngasih ucapan selamat, ya. Terus ngapain? Minta traktir makan toh. Saudara, tidak salah sih. Tetapi ini jangan-jangan sebuah indikasi bahwa di momen yang seharusnya kita memberi pun, kita masih ngarep dapat gitu loh. Loh, bukankah idealnya, lazimnya kalau sahabat kita ulang tahun, kita yang ngasih dia kado toh. Terlepas nanti dia mau mensyukuri pertambahan usianya terus nraktir kita makan, ya itu kan urusan belakang. Dan itu sebetulnya tidak layak kita minta dari dia.
Saudara, yang layak apa? Yang layak seharusnya kita memberi kado atau hadiah kepada dia. Dan kalau saya bilang kado atau hadiah, itu tentu tidak harus identik dengan materi ya. Entah itu doa, entah itu ucapan selamat, macam-macam. Tapi lihat, minta traktir. Makanya saya di sini punya beberapa anak-anak muda yang bisa jadi saya menduga kalau dia menjelang hari ulang tahun itu ketakutan, saudara. Khususnya anak-anak muda yang ulang tahunnya itu di tanggal tua. Wah, itu semakin takut mereka mendekati hari H. Kenapa? Iya, karena buat dia momen hari ulang tahun itu identik dengan sebuah peristiwa kemiskinan mendadak yang akan terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena mesti neraktir teman-temannya. Lihatlah. Mungkin ini terlalu sering terjadi sehingga kita menganggapnya itu lumrah. Tapi buat saya, loh kok gini? Saudara, rasanya kita perlu mengintrospeksi diri. Mungkinkah sekarang kita tidak bertumbuh menjadi orang-orang yang baik hati dalam hal berbagi, tetapi kita cenderung menjadi orang-orang yang sukar untuk berbagi. Karena mentalitasnya adalah mendapat, dan mendapat. Dan kalau sudah mendapat, menyimpan, dan menyimpan. Orang yang mendapat banyak, lalu menyimpan banyak, bukankah kita mengenal istilahnya? Ini orang pelit. Dan saudara, tentu orang pelit bukan orang yang baik hati. Dan yang kedua, saudara, menarik juga untuk adegan selanjutnya ternyata ada pemungut cukai dan para prajurit yang juga ikut-ikutan tanya kepada Yohanes Pembaptis. Terus kalau aku mesti ngapain? Apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis tetap menyempatkan waktu untuk memberi nasihat kepada para pemungut cukai dan para prajurit saat itu. Prajurit Romawi ya. Dan saudara, untuk pemungut cukai, Yohanes Pembaptis mengatakan demikian. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Saudara, ini sebuah nasihat yang buat saya ini langsung tertuju pada sebuah dosa utamanya pemungut cukai. Apa? Mereka itu kalau nagih cukai pajak, yang seharusnya misal, saya ditagih pemungut cukai, pajak saya itu 100.000, begitu ya. Tapi biasanya pada zaman itu, budaya, kebiasaan yang terjadi adalah pemungut cukai itu akan nagih ke saya lebih daripada 100.000 itu. Mereka mungkin akan menagih 120.000 kepada saya, atau bahkan 150.000. Nah lalu selisihnya masuk ke siapa? Masuk ke kantong mereka. Itu salah satu cara para pemungut cukai memperkaya diri mereka. Orang Yahudi tidak berani melawan, saudara. Walaupun mereka sadar, loh kok tagihannya besar sekali gitu ya. Mereka tidak berani melawan. Kenapa? Karena pemungut cukai pada kala itu kalau menagih pajak selalu dikawal oleh beberapa prajurit Romawi. Daripada cari ribut, saudara. Daripada cari perkara dengan prajurit Romawi, ya udahlah, kasih. Makanya pemungut cukai dibenci pada waktu itu. Karena selain mereka menarik pajak untuk penjajah, mereka menarik pajak di atas ketentuan. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis ngomong, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan untuk para prajurit, saudara, Yohanes Pembaptis memberikan nasihat demikian.
Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, saudara, ini juga sebuah nasihat yang langsung tertuju pada salah satu dosa utama para prajurit Romawi saat itu. Mereka bukan hanya bertugas untuk menjaga keamanan. Mereka bukan hanya bertugas untuk perang. Tapi dikala waktu senggang misalnya, mereka itu juga menyempatkan diri untuk memperkaya diri sendiri dengan cara merampas dan memeras. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis memberikan nasihat, jangan merampas dan jangan memeras lagi. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Menarik ya saudara? Dalam bagian ini saya jadi berpikir, kok Yohanes Pembaptis tidak ngomong gini kepada pemungut cukai? Mau bertobat? Resign kau. Cari kerjaan lain. Jangan jadi pemungut cukai. Itu profesi hina. Gitu. Enggak loh saudara. Yohanes Pembaptis tidak minta para pemungut cukai resign atau ganti kerjaan pada kerjaan yang lebih mulia, sebut saja begitu. Enggak. Demikian juga dengan para prajurit. Yohanes Pembaptis tidak menasihati, udahlah kamu resign aja, enggak usah jadi prajurit Romawi, kamu jadi petani, tukang kebun lah atau peternak. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih mulia, sebut saja begitu. Enggak, saudara. Yohanes Pembaptis tidak meminta mereka untuk ganti atau mencari pekerjaan lain yang terkesan lebih mulia. Mereka tidak perlu melepaskan pekerjaan atau jabatan mereka. Tetapi yang diminta oleh Yohanes Pembaptis adalah kesediaan untuk mengubah perilaku. Ada perilaku yang harus berubah. Pekerjaanmu boleh tetap, tapi perilaku dosamu yang harus berubah. Kalau pemungut cukai jangan nagih lebih banyak. Ya sudah, kalau tagihannya 100.000 ditagih 100.000. Hai para prajurit, kamu kan sudah terima gaji bulanan dari Kaisar Romawi, ya cukupkan itu. Jangan peras sana peras sini, rampas sana rampas sini. Jadilah pemungut cukai yang baik hati. Jadilah prajurit yang baik hati. Yang diubah bukan profesinya. Yang diubah adalah perilakunya. Nah, saudara, kalau kita ngomong begini kan, sederhananya, saudara, ketika sekarang Anda punya profesi tertentu dalam diri Anda tidak perlu ganti profesi. Terus semua, gitu ya, setelah saya khotbah ini selesai semua, terus berbondong-bondong daftar sekolah teologi mau jadi pendeta semua, gitu ya. Karena konon katanya profesi pendeta itu profesi yang mulia, gitu ya. Orangnya biasanya baik-baik kan gitu. Ya saya senang sih saudara kalau banyak orang berpikir begitu. Ya enggak salah juga. Tapi saudara, buat saya bahwa pendeta memang dia salah satu profesi yang dianggap mulia, tetapi profesi Anda pun sekarang juga bisa menjadi profesi mulia kalau Anda mau menjadi sosok yang baik hati. Untuk Anda, hai para dokter, Anda tidak perlu jadi pendeta, tapi jadilah dokter yang baik hati. Jadilah dokter yang nggak mata duitan, saudara. Jadilah dokter yang sesekali kalau memang pasien Anda terlihat kurang mampu untuk membayar, ini saatnya Anda berbaik hati kepada dia. Jadilah dokter yang baik hati. Saya paling jengkel kalau dokter itu judes, saudara. Isinya cerewet, ngomel-ngomel, hayah. Jadilah dokter yang ramah. Karena pasien datang ke dokter itu pengen ngobrol kok. Ya kan? Ya selain memang butuh resep, saudara. Butuh diagnosa. Tapi kalau Anda para dokter datang ngajak ngobrol pasien dengan ramah, dengan enak, menjawab setiap kekhawatirannya dengan baik, Anda akan dicintai. Dan itu buah pertobatan.
Untuk Anda, para pengusaha-pengusaha GKI, yang mungkin di masa pandemi ini Anda masih cukup punya banyak rezeki. Karena saya tahu, saudara, di masa pandemi ada banyak orang yang bukan jadi lebih miskin, tapi lebih kaya. Saudara, ini saatnya Anda bermurah hati. Jadilah pengusaha-pengusaha yang murah hati. Di sekitar Anda ada begitu banyak orang yang butuh pertolongan. Orang-orang yang besok mau makan apa nggak tahu, saudara. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ini saatnya Anda, hai para pengusaha, berbaik hatilah. Saya tidak minta saudara untuk membagi-bagikan uang di perempatan jalan atau lampu merah, tidak. Tapi minimal pikirkanlah bagaimana Anda bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mereka yang butuh pekerjaan. Jadilah pengusaha yang baik hati. Dan saudara, saya bayangkan ketika di dunia ini ada begitu banyak dokter, pendeta, pengusaha, koki, driver, gitu ya, karyawan yang baik hati. Dan ketika dunia ini dikuasai oleh orang-orang baik hati, coba Anda bayangkan betapa indahnya dunia ini, bukan? Dan saudara, oleh karena itu melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk tidak hanya berpuas diri, menjadi seseorang yang kudus dalam pikiran, tetapi juga diajak untuk menjadi seseorang yang baik hati dalam sikap, dalam perilaku keseharian kita. Bukan hanya kudus dalam pikiran, tetapi juga kudus dalam perbuatan. Dan oleh karena itu, biarlah di minggu Advent yang ketiga ini, kita belajar untuk mengisi masa penantian kita akan kedatangan Kristus yang kali kedua dengan pertobatan yang diawali dari perubahan pikiran, tetapi yang juga mewujud dalam perbuatan baik bagi sesama. Selamat menanti kedatangan Kristus dalam pertobatan dan kebaikan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Yesus sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Pada minggu ketiga Advent
yang kami telah sedang dan jalani ini. Kami boleh diingatkan akan firman Tuhan, akan sebuah nilai spiritualitas pertobatan. Biarlah ya Allah Bapa, Engkau yang menuntun dan menolong kami semua. Biarlah setiap keluarga berbahagia, karena di dalam keluarga ada banyak pribadi-pribadi, setiap anggota keluarga mengalami satu pembaharuan diri dalam kehidupan berkeluarga. Ada banyak suami yang mengalami pembaruan diri, istri mengalami perubahan-perubahan hidup, anak-anak, orang tua, dan saudara bersaudara. Biarlah kebahagiaan menjelang Natal ini dimulai dari kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam sebuah keluarga, karena terjadi sebuah perubahan-perubahan hidup. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah gereja-gereja juga boleh bersuka cita, karena ada banyak pribadi-pribadi yang mengalami perubahan-perubahan hidup dalam menyambut Natal. Setiap pribadi umat Tuhan, para pelayan yang mungkin sudah mengalami keletihan, kelemahan, mereka boleh diperbaharui kembali di dalam kehidupan pelayanannya. Jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan sehari-hari, mereka dituntun, dibimbing oleh nilai-nilai pertobatan. Sehingga dengan demikian, gereja boleh menjadi kesaksian, sukacita, kegirangan hati. Karena dari gereja memancar nilai-nilai pertobatan yang membawa kebahagiaan bagi kehidupan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah negeri ini, negeri Indonesia ini juga mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, mengalami kegirangan hati, karena ada banyak perubahan dan pertobatan juga terjadi. Pertobatan dalam diri orang-orang yang sedang merancangkan dan merencanakan hal-hal yang jahat dan buruk. Pertobatan bagi setiap orang yang telah sedang mengeruk keuntungan-keuntungan dari apa yang bukan menjadi hak dan miliknya. Pertobatan dari kehidupan yang mengabaikan kehidupan orang lain, memaksakan kehendak di dalam hidup sosial di negeri ini. Bapa Surgawi, biarlah negeri ini boleh berbahagia dalam menyambut Natal karena terjadinya sebuah pertobatan, baik di dalam para pemimpin-pemimpin, di dalam pelaksana-pelaksana tugas dari pelayanan masyarakat. Semuanya kami berpikir untuk mengalami sebuah pembaharuan diri. Kami berdoa ya Allah untuk setiap upaya-upaya daripada kami semua dalam rangka pemulihan pandemi ini. Mungkin di dalamnya ada orang-orang kami yang lalai dan mulai mengabaikan protokol kesehatan dan rencana-rencana dan jalan-jalan baik untuk pemulihan. Biarlah Engkau menuntun kami ke dalam sebuah perubahan, pertobatan, ketika kami mulai mengabaikan itu semua. Maka biarlah kami boleh menyambut Natal dan mempersiapkan diri dalam kebahagiaan untuk pemulihan-pemulihan. Terima kasih ya Allah Bapa. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari mulai menunjukkan buah pertobatan
dan kebaikan hati, sebagaimana firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dengan memberi persembahan terbaik kepada Tuhan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18 menyatakan, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja saudara masing-masing. Bersukacitalah yang khalis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus anjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Seumur hidupmu, kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka pun pedih. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu, berlaskar berperang terus, setia dan teguh. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Marilah kita berdoa. Tuhan sumber hidup kami, Engkau terus-menerus menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami melalui pemenuhan semua yang kami dibutuhkan dalam hidup ini. Dan kini kami telah mengumpulkan persembahan kami yang adalah buah dari berkat-Mu yang terus berlimpah melalui pekerjaan dan usaha yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berkenanlah kiranya Engkau menerima persembahan kami, sehingga dapat berdaya guna bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Umat kekasih Tuhan, memang tidak mudah untuk hidup jujur, berlaku adil, berbuat baik, dan berbagi dengan sukacita kepada sesama di tengah dunia yang semakin egois dan gelap ini. Tantangan demikian berat, namun janganlah gentar, tetaplah berusaha keras melakukan semua itu, sebab dalam gelap terang telah bersinar. Yesus yang lahir di palungan takkan melupakan kita. Dia pasti menolong kita. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan.
Saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.